saya gitu, karena saya jaga di depan toko gitu misalnya. Itu adalah ide saya. Saya ingin menyapa pelanggan seperti itu. Nah, kemudian saya membuatnya menjadi pesan gitu. Pesannya apa? Entah itu lewat senyuman atau saya say hello, hai Mbak gitu, atau kedipan mata mungkin karena sudah kenal dekat ya, makanya dengan ngedip gitu aja orangnya bisa mau mampir kayak gitu. Kayak gitu. Nah, setelah itu udah jadi pesan, kemudian pesan dipindahkan menggunakan saluran. Yang dimaksud saluran di sini ini bukan cuman yang berwujud aja ya, maksudnya kayak telepon, kemudian kayak sekarang ini ada laptop, kemudian ada HP, smartphone, atau pakai tablet, atau pakai benda-benda yang kelihatan secara nyata itu tadi, atau menggunakan teknologi. Nggak mesti seperti itu. Angin, kemudian air, atau yang lainnya itu juga bisa menjadi saluran kita dalam berkomunikasi. Seperti halnya ketika kita face to face dengan orang, kan kita nggak menggunakan alat bantu apapun, nggak pakai telepon, nggak pakai HP, nggak pakai smartphone, kayak gitu kan. Tinggal nyapa aja, hai mbak, atau lambaikan tangan aja. Nah, itulah yang disebut saluran angin atau apa. Yang jelas bukan komunikasi nggak terjadi di hampa udara, kayak gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak ada apa-apa. Pasti pasti kita harus bisa melakukan komunikasi dengan menghantar itu tadi. Nah, itu pakai angin atau apa yang lainnya. Nah, kemudian pesan tadi kan udah disalurkan. Disalurkannya kemana? Ya ke penerima pesan gitu. Karena saya tadi tujuannya adalah kepada customer, yaitu mbak-mbak gitu. Nah, ya, mereka adalah si penerima pesan saya gitu. Kemudian setelah pesan itu diterima, ada umpan balik dari si penerima pesan gitu. Umpan baliknya nggak mesti harus, oh iya, ngomong kan itu. Ada secara lisannya gitu. Atau mungkin dia memberikan sesuatu kepada saya, misalnya ngasih surat atau ngasih apa. Nggak mesti harus kayak gitu. Dengan dia tersenyum atau menganggukkan kepala, oh iya, tapi malas ngomong ya, akhirnya cuma menganggukkan kepala aja. Itu juga bisa dimaknai sebagai umpan balik gitu. Jadi ngerti ya, komunikasi itu nggak mesti selalu harus apa ini kita Facebookan atau kita telepon, kita kirim surat, nggak mesti harus seperti itu. Tapi dengan cara kita ngobrol face to face atau kita tersenyum dengan orang atau kita melambaikan tangan, menganggukkan kepala, itu juga merupakan proses komunikasi. Itu adalah komunikasi gitu. Nah, terus kan tadi udah tahu prosesnya gimana. Unsur-unsurnya apa aja? Ya, waalaikumsalam. Silakan langsung bergabung. Oke, unsur-unsurnya komunikasi ini apa aja? Yang pertama, yang jelas ya manusia, karena kita-kita ini. Karena komunikasi yang sedang kita pelajari ini adalah komunikasi antar manusia. Jadi bukan kita terhadap hewan atau uh, kita dengan benda mati. Kan kadang ada kan kita saking sayangnya dengan hewan peliharaan, terus habis itu kita berusaha untuk ngobrol sama mereka. Misalnya kucing dilus-elus, terus disayang-sayang kayak gitu. Itu memang kita berusaha ngajak ngomong mereka, tapi karena mereka nggak ngerti apa-apa, maka itu tidak bisa disebut dengan komunikasi di dalam modul ini gitu. Jadi komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi antar manusia gitu ya, bukan antara manusia dan makhluk lainnya. Oke, yang pertama tadi udah manusia sebagai komunikator. Komunikator ini yang memberikan pesan ya. Kemudian unsur yang lainnya adalah pesannya itu sendiri, ya say hi-nya itu tadi atau senyumannya itu tadi kayak gitu. Yang ketiga adalah saluran komunikasi, entah itu alat teknologi atau angin atau air atau apapun. Kemudian metodenya seperti apa, metode komunikasi. Kemudian ada komunikan atau penerima pesan. Ada gangguan atau distorsi.
Jadi perlu dipahami juga bahwa komunikasi itu nggak mungkin bisa 100% nyampe dengan sempurna. Misalnya saat ini kita lagi wisik kan, lagi kuliah online. Tapi apa yang saya sampaikan saat ini nggak 100% bisa didengar sama plek oleh teman-teman yang ada di tempat masing-masing. Pertama, karena tadi ada yang bilang gemersek. Kedua, ada yang bilang suara saya pelan. Nah, kayak gitu. Jadi gangguan atau distorsi itu pasti ada di setiap komunikasi. Entah itu di komunikasi langsung, kita ngobrol berdua, gitu. Maksudnya nggak ada perantara apapun, tapi kita ketemu langsung gitu. Atau komunikasi dengan perantara teknologi. Itu selalu ada distorsi atau gangguan. Ya. Kemudian ada konteks juga. Konteks ini erat kaitannya dengan apa ini culture atau budaya yang dipegang masing-masing. Misalnya saya orang Indonesia yang menganggap bahwa menganggukkan kepala itu berarti iya. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan orang India, saya harus tahu bahwa di India itu kalau menganggukkan kepala itu artinya tidak gitu. Beda kan? Berarti kebalikannya kan? Nah, itulah yang namanya konteks gitu. Jadi kita harus tahu latar belakangnya. Jadi kalau misalnya kita tahu dia itu apa ini namanya? Ya, uh, bahasa isyarat gitu ya. Jadi kita kalau tahu mereka itu memiliki pemaknaan yang berbeda dengan kita, nah itu kita harus bisa berkomunikasi yang sesuai. Caranya gimana ya? Kita menyesuaikan dengan adatnya mereka. Gitu. Ya jangan dibikin susah lah. Kalau misalnya kita yang tahu duluan ya kita yang menyesuaikan mereka. Kalau mereka ada orang India, dia geleng-geleng, berarti itu tandanya iya. Asal kita tahu aja gitu. Kita harus bisa memahami budaya lain, apalagi terutama kalau kita yang sedang berada di luar negeri. Yang kita hadapi ini kan bukan hanya orang-orang dari Indonesia saja. Kalau orang Indonesia aja sih mungkin kita lebih gampang ya mengerti ya. Meskipun toh aslinya juga agak susah karena Indonesia itu sangat luas dan orang Jawa sama orang Kalimantan bisa memaknai sesuatu itu secara berbeda gitu. Misalnya kita ngomongnya alusan kan kalau orang Jawa. Tapi kalau orang Kalimantan atau Sumatera atau orang Sulawesi mungkin mereka lebih keras ngomongnya karena apa ini mereka banyak hutannya. Jadi kalau ngomong memang keras seperti itu. Tapi ketika mereka ngomong di depannya orang Jawa, kita mungkin agak kaget dan loh orang ini marah-marah atau gimana. Padahal ya enggak. Memang mereka seharian harinya kayak gitu. Gitu. Nah, kita sebagai orang Jawa yang sudah tahu bahwa kebiasaan mereka seperti itu, harus mau mengerti gitu. Harus memahami. Ya, misalnya Batak bisa bicaranya keras seperti itu. Kita harus paham. Terus misalnya di sini juga pertama-tama saya ke sini, saya tahu orang-orang sini ngomong itu sebenarnya agak kaget loh. Karena ngomongnya itu menurut saya kayak nyentak-nyentak gitu. Padahal bukan maksudnya mereka untuk nyentak-nyentak saya, tapi memang ada nada-nada yang harus menggunakan sentakan-sentakan gitu kan. Harus ada tekanan-tekanan gitu. Nah, itu akhirnya saya lama-lama juga ngerti. Betul, ngomongnya juga keras dan lantang gitu kan. Gitu. Nah, itu kita harus ngerti, harus bisa menyesuaikan. Itu oke. Setelah konteks terus juga ada umpan balik gitu. Umpan balik. Kalau misalnya belum ada umpan balik, berarti yang penerima si sasarannya itu tadi bisa jadi belum mengerti, belum mendapatkan apa yang mau kita komunikasikan gitu. Saya kayak tadi, saya say hi ke Mbak Tasripah misalnya, dia lewat di depannya toko saya. Terus habis itu saya say hi. Tapi kok nggak ada umpan balik ya? Dia nggak senyum, dia nggak melambaikan tangan atau apa. Nah bisa jadi dia
belum menerima apa yang saya maksud. Nggak, kebetulan Mbak Tasripah lagi sibuk ngobrol sama temennya, makanya nggak lihat nama yang tayangan saya, misalnya kayak gitu.